Kelas, berjumpa lagi dengan gue di Irisan Cerita di episode kita yang ke-14. Nah, gimana nih guys kabar kalian? Apakah kalian hari ini sehat-sehat aja? Atau ada yang sakit nih? Nah, kalau ada yang sakit, gue doakan semoga kalian cepat sembuh dan segera bisa melakukan aktivitas kalian seperti biasanya. Nah, di episode kita yang ke-14 kita kembali lagi ke tempat-tempat bersejarah ya guys. Dimana di episode kali ini tempat bersejarah yang akan gue bahas yaitu Vietnam Tunnel ya, yang bernama Tunnels of Chu Chi. Nah, semoga gue gak salah sebut ya guys. Yang dalam bahasa Vietnam disebut dengan nama Dia Dao Chu Chi gitu. Nah, semoga gue gak salah ya guys. Ya kalaupun gue salah, tolong maafin ya. Jadi tolong toleransi gitu, karena gue juga kurang tahu nih penyebutan yang tepatnya itu seperti apa gitu. Nah, Tunnel of Chu Chi di Vietnam ini merupakan tempat yang sangat bersejarah di negara Vietnam. Nah, untuk kalian yang mungkin belum pernah berkunjung ke negara Vietnam atau hanya pernah mendengar nama Vietnam dari berita TV atau surat kabar, sebenarnya kalau menurut gue ya, negara Vietnam ini negara yang unik juga gitu, negara yang sangat kaya dengan budayanya gitu. Jadi banyak banget negara di Asia Tenggara yang penuh dengan budaya ya. Jadi setiap negara itu menurut gue itu punya keunikan masing-masing nih. Nah, salah satunya ini Vietnam gitu. Nah, untuk Vietnam sendiri, gue itu pingin banget nih bercerita tentang Tunnels of Chu Chi ini ke kalian gitu. Dimana Tunnels Chu Chi ini yang berarti terowongan ya, terowongan Chu Chi ini itu pertama dibuat di tahun 1948 yang merupakan terowongan bawah tanah yang berlokasi di Chu Chi District di Ho Chi Minh City, Vietnam nih. Nah, jadi itu pasti kalian pernah denger lah ya kota Ho Chi Minh City ya. Nah, Ho Chi Minh City itu ya adanya di Vietnam, yang merupakan tempat di mana distrik Chu Chi berada gitu kan ya. Untuk Chu Chi Tunnel sendiri itu berlokasi di beberapa tempat militer pada Perang Vietnam. Nah, gue stop di sini dulu nih tentang Perang Vietnam. Jadi Perang Vietnam itu, kalau kalian yang suka sejarah, pasti kalian pernah dengar tentang Perang Vietnam. Perang Vietnam merupakan perang yang terjadi di Vietnam di sekitar tahun 1960-an ya guys. Jadi itu ceritanya Vietnam dan Amerika itu mereka memiliki sejarah dalam perang Vietnam ya. Jadi itu Amerika itu berada di Vietnam Selatan pada saat perang Vietnam ini terjadi. Nah, kalau menurut dari yang gue baca gitu kan ya, jadi Amerika itu berada di Vietnam ya, berada di Vietnam itu sekitar 8 tahun ya, itu plus minus 8 tahun. Jadi sepertinya kalau kita kalkulasi nih guys ya, kalau kita kalkulasi, nah itu sekitar ya 1960-an gitu. Jadi Amerika itu berada di Vietnam, khususnya Vietnam Selatan itu di tahun-tahun yang gue sebutkan tadi gitu kan ya. Nah, jadi Chu Chi Tunnel ini itu kan tadi gue sebutkan berada di tempat militer pada Perang Vietnam, di mana Chu Chi Tunnel ini itu merupakan markas operasi dari Viet Cong. Nah, Viet Cong itu adalah sebutan untuk
anggota organisasi militer komunis di Vietnam Selatan. Nah, jadi Vietcong ini sebenarnya itu asalnya itu dari North Vietnam gitu. Jadi Vietnam bagian utara nih. Nah, dan mereka itu pergi ke Vietnam Selatan, di mana mereka itu ya berperang lah dengan Amerika dan beberapa ally-nya ya pada masa itu, di mana mereka menggunakan cuci tunnel ini untuk banyak hal nih ya. Dan mereka itu memakai cuci tunnel sebagai markas mereka itu di 1968. Nah, tunnel ini digunakan tentara Vietcong buat bersembunyi nih guys. Nah, selain itu juga terowongan ini itu kegunaannya banyak juga. Jadi itu ada untuk seperti rumah sakit gitu ya, rumah sakit yang sederhana lah gitu ya. Terus juga untuk tempat menyimpan makanan dan juga tempat tinggal untuk orang-orang Vietnam Utara. Nah kalau gue mau ceritain nih dari area nih guys ya, Tunnels of Chu Chi ini itu kan sebuah kompleks nih ya, sama seperti piramida Giza yang sebelumnya gue pernah ceritakan. Tunnels of Chu Chi ini itu tuh sebuah kompleks yang gede banget, dimana kalau gue boleh fokusin ke terowongannya aja, terowongannya itu bentuknya itu ya seperti, jadi tuh misalnya gini, coba kalian bayangin ya dari apa yang gue mau ceritakan sekarang. Jadi di bawah tanah para Vietcong dan juga orang-orang dari Vietnam Utara itu, mereka itu membentuk sebuah terowongan gitu. Bukan sebuah ya, jadi tuh terowongan-terowongan yang saling berkaitan satu sama lain di bawah tanah, dimana terowongannya itu tuh sebenarnya nggak lurus gitu loh guys. Jadi tuh bukan lurus aja, enggak, tapi mereka tuh membentuk terowongan yang nantinya turun, nanti dibentuk lagi lorongnya itu naik, nanti lorongnya turun lagi. Jadi bentuknya tuh bener-bener apa ya, nggak ada bentuk yang ukurannya tuh sama gitu. Jadi tuh terowongannya tuh benar-benar dibentuk sesuai dengan kebutuhan gitu. Yang mana terowongan itu ya, yang gue bilang tadi ya, bentuknya itu apa, lorongnya nggak sama itu terowongan itu dibentuk para Vietcong dengan berbagai tujuan. Seperti yang gue bilang sebelumnya, ada rumah sakit sederhana gitu kan ya. Terus ada juga tempat untuk menyimpan makanan gitu kan ya. Dan juga untuk tempat tinggal. Tapi masih banyak lagi guys. Jadi tuh ada ruang tempat menembak yang letaknya itu tuh rada dekat dengan ini ya, daratan gitu kan ya. Terus ada juga trapdoors gitu loh, jadi kayak pintu untuk jebakan gitu kan ya. Terus juga ada ruang yang dikhususkan untuk dapur nih, memasak gitu kan ya. Terus juga ada punji steak trap gitu kan ya. Jadi tuh kompleks banget nih terowongan cuci ini. Banyak banget yang mereka buat untuk apa ya, mencukupi kebutuhan para Vietcong ini selama perang ini terjadi gitu loh guys. Selain itu juga ada tempat menimba air. Nah jadi pada saat gue ngelihat fotonya nih ya, fotonya dari cuci tunnel ini, gue tuh sebenarnya tuh, gue stop di sini dulu ya guys. Gue tuh ngerasa ini tuh benar-benar kayak mereka tuh benar-benar berusaha untuk memasuki perang ini tuh dengan usaha yang maksimal gitu loh. Bagaimana bisa ya di masa itu, di tahun-tahun seperti itu kan senjatanya itu kan gak secanggih sekarang gitu kan ya. Dan apalagi yang mereka lawan itu kan negara adidaya gitu kan ya, yang jelas dari dana dan juga mungkin persenjataan gitu. Mungkin mereka kurang apa ya namanya, memiliki advantage di situ gitu. Jadi ini menurut pendapat gue ya, mungkin para Vietcong dan juga
North Vietnam ini, orang-orang dari Vietnam Utara ini ngerasa kalau mereka tuh harus melakukan dengan cara lain nih supaya mereka tuh bisa memiliki keuntungan atau bisa mengimbangi lah setidaknya Amerika pada saat perang Vietnam tersebut terjadi gitu kan ya. Nah, jadi pada saat gue lihat foto itu gitu loh, gue tuh ngerasa kayak gimana ya mereka bisa tinggal di sana. Gue tuh ngelihat dan juga melihat video-videonya gitu ya. Terowongannya tuh nggak besar guys, terowongannya tuh kecil-kecil, apalagi terowongan untuk jalannya. Bukan ini ya, bukan kayak kamar tidurnya atau yang bagian dapurnya atau gimana. Gue nggak tahu ya kalau yang tempat dapurnya itu sebesar apa, tapi video-video yang muncul di YouTube dan juga berbagai platform itu memperlihatkan terowongannya cuci tunnel ini gitu loh. Jadi tuh terowongan yang paling disorot ialah terowongan tempat mereka itu tempat di mana mereka itu mau menuju ke ruangan lain, ke tempat lain gitu loh, ke dapur atau gimana. Nah itu yang lebih disorot dan terowongannya tuh bener-bener kecil guys gitu. Jadi kalau misalnya orang yang misalnya badannya tuh besar gitu, jadi kayaknya tuh cukup sulit gitu untuk bergerak di situ. Apalagi kalau misalnya orangnya tinggi atau gimana ya. Rasanya tuh udah sempit gitu kan ya. Terus mereka itu nggak lebar gitu loh. Dan lorongnya itu panjang banget. Jadi tuh gue nggak kebayang gitu gimana proses adaptasi mereka gitu loh. Yang ya kalian berpikir aja gitu kan ya. Kita itu orang-orang zaman sekarang gitu kan, kita nggak pernah gitu, dan jangan sampai gitu ya kita tuh merasakan era perang di eranya kita gitu, karena ya udah cukup kita merasakan perang-perang zaman dulu yang semuanya itu ada korban gitu kan ya, ada pertumpahan darah. Itu jangan sampai lagi kita itu mendapatkan hal seperti itu gitu ya. Nah jadi itu mungkin ya orang-orang dulu itu lebih punya survival mode gitu ya, survival istilahnya bertahan hidupnya itu lebih kuat gitu, karena mungkin mereka udah merasakan hal-hal yang berat gitu di hidupnya. Jadi itu mereka berusaha untuk melakukan berbagai cara untuk bisa memenangkan perang lah gitu, di mana mereka tuh harus berhadapan dengan negara-negara yang adidaya gitu kan ya. Nah tapi gue nggak mau membahas nih perang Vietnam itu sendiri, karena gimana ya, perang Vietnam itu kan kompleks ya guys ya. Siapa tahu nanti gue bakal ceritain tentang perang Vietnam ya. Mungkin ya kalau gue ada kesempatan, gue akan membahas perang Vietnam. Tapi yang jelas kali ini gue mau membahas cuci tunnelnya gitu kan ya. Lebih fokusnya ke cuci tunnel gitu kan ya. Nah jadi kita kembali nih ke kehidupan di terowongan cuci ini kan ya. Bagi para Vietcong itu kehidupannya tuh sulit. Nah ini yang seperti gue bahas tadi. Gue tuh nggak kebayang kan gimana kehidupan mereka di sana gitu. Yang mana tuh gue bilang tuh gimana cara adaptasinya gitu. Nah kali ini gue membahas nih bagaimana kehidupan sesungguhnya di bawah tanah itu gitu kan ya. Jadi bagi para Vietcong kehidupan mereka selama di cuci tunnel itu sulit gitu. Ya namanya di bawah tanah ya guys, kalian tuh ngebayangin aja di bawah tanah gitu. Orang di daratan aja itu kita suka ya kekurangan gitu, apalagi yang di bawah tanah gitu kan ya. Dimana air, makanan, itu semuanya tuh barang yang sangat berharga gitu bagi para Vietcong ini. Ditambah lagi di dalam tunnel ini banyak hewan nih ya, namanya juga di tengah hutan gitu ya, apalagi di bawah tanah. Itu banyak semut, ular, laba-laba, kalajengking, dan masih banyak lagi lah guys ya. Kalian tuh bisa
ngebayangin lah ya apa yang bisa ditemukan kalau di bawah tanah ya, apalagi di tempat yang belum ada pembangunan gitu kan ya. Nah, keseharian mereka itu biasanya itu pada saat siang hari nih guys ya. Para Vietcong itu tuh kerja atau istirahat nih selama di dalam tunnel gitu kan ya. Tapi malamnya mereka itu keluar nih buat nyari makanan gitu kan ya. Jadi mungkin pada saat malam kan para tentara dari ya pihak yang bermusuhan dengan mereka itu kan mungkin nggak banyak yang berseliweran gitu kan ya. Jadi mereka itu punya kesempatan untuk nyari makanan di malam hari, serta kalaupun memang ada pertempuran ya mereka bakal bertempur gitu kan di malam hari. Nah, tapi ketika ada puncak aktivitas pengeboman dan sebagainya, nah mereka tuh terpaksa berada di tunnel sepanjang hari bisa gitu. Dan yang jadi masalah adalah penyakit-penyakit itu banyak muncul nih selama mereka tinggal di cuci tunnel ini gitu. Terutama malaria guys, kalian ngebayangin sendiri malaria gitu kan ya. Ini nyamuk nih memang bikin masalah gitu kan ya. Dan ternyata yang gue baca gitu, penyakit malaria ini menjadi penyebab terbesar kedua bagi para Vietcong ya. Jadi para Vietcong ini kan ya mendapatkan masalah lah selama mereka tinggal di situ. Penyebab meninggalnya atau sakitnya mereka itu terbesar itu dari malaria, dari akibat perang, yang mana yang penyebab terbesar keduanya itu si malaria ini. Jadi gue perjelas nih guys ya. Jadi itu para Vietcong itu kan banyak mendapatkan masalah lah ya selama mereka tinggal di cuci tunnel ini, dimana penyebab terbesar pertama itu luka akibat perang. Penyebab terbesar keduanya itu si malaria. Bayangin guys, malaria loh guys. Jadi di mana-mana nih malaria tuh memang membuat seperti momok gitu ya bagi orang-orang yang terutama tinggal di dalam hutan. Karena kan kalau di dalam hutan pastinya semakin banyak nyamuk gitu kan ya. Apalagi yang jarang ada pembangunan gitu kan ya di daerah tersebut gitu. Kemudian kita masuk nih ke bagian penemuan. Nah, di bagian penemuan, jadi tuh setelah cuci tunnel ini digunakan sama para Vietcong, USA, Amerika Serikat, ini akhirnya tahu nih keberadaan si cuci tunnel ini. Sehingga mereka melakukan operasi pencarian dan pemusnahan dalam beberapa operation, seperti Operation Cream dan Operation Cedar Falls ya. Jadi mereka tuh kan kalau namanya operasi gitu, operation, mereka tuh suka memberikan judul gitu ya, nama gitu. Nah, di mana Operation Cream ini dimulai di 7 Januari 1966. Di mana 30 ton loads of high explosive itu diletakkan di daerah cuci ini gitu. Dan ada 8.000 US troop nih kayak gini ya guys, kayak tentara lah gitu ya, angkatan gitu, angkatan bersenjatanya US gitu. Kemudian ada Royal Regiment New Zealand. Jadi New Zealand nih ikut nih guys di perang ini nih gitu. Yang gue aja tuh sebenarnya gue nggak tahu nih kalau gue nggak cari tahu masalah ini ya gitu. Dan ada juga Royal Australian Regiment gitu. Jadi Australia juga ada ikut dalam perang ini gitu. Dimana mereka ini ya tiga negara ini dan beberapa pihak yang lain lah ya, itu ikut mencari keberadaan PLAF gitu kan ya. PLAF ini seperti inilah ya bagian dari North
North Vietnam gitu kan ya, dan Vietcong itu sendiri gitu. Selain itu mereka berusaha memasukkan gas nih. Jadi itu setelah mereka ketemu nih, setelah mereka mengetahui keberadaan cuci tunnel dan mereka itu melakukan operation gitu, mereka akhirnya melakukan banyak hal nih, yaitu seperti memasukkan gas, air, atau granat ke pintu tunnelnya cuci ini gitu loh. Itu salah satu tindakan yang mereka lakukan lah untuk setidaknya mengurangi aktivitas dari para Vietcong ini gitu. Dimana kalau soal pintu tunnel ya guys, pintu tunnel, coba deh kalian searching gitu di Google atau di yahoo.com gitu kan ya. Pintu cuci tunnel ini itu kecil banget guys gitu. Hanya orang-orang slim deh yang bisa ngelewatin itu gitu. Dimana orang yang slim itu aja itu cuma bisa satu persatu masuknya karena saking kecilnya gitu. Dan keberadaan pintu ini benar-benar kayak kamuflase gitu loh guys. Jadi tuh banyak yang nggak tahu karena itu ditutup sama tanah, sama daun-daun. Jadi tuh nggak ada yang kelihatan gitu. Jadi tuh US dan para temennya ini gitu berusaha untuk mencari nih, yang mana itu kan sulit banget karena kan cuci tunnel ini itu tuh luas banget guys gitu. Mereka tuh bener-bener luas gitu, berkilo-kilo, ratusan kilometer lah ya, apa sih luasnya mereka gitu. Nah, balik lagi nih ke USA ya. Jadi setelah mereka itu melakukan tindakan seperti itu tuh ternyata nggak berhasil guys. Karena tunnel itu dibuat sama para Vietcong dengan menggunakan sistem udara filtrasi gitu loh. Jadi tuh pada saat gue lihat fotonya, itu tuh banyak lorong-lorong dari cuci tunnel itu ada yang punya jebakan-jebakan gitu, yang mereka itu sudah persiapkan kalau seandainya nih ada orang yang mau masuk nih ke terowongan mereka tuh udah siap gitu, ada jebakan-jebakan untuk mereka. Nah ini nih mungkin yang gak kepikiran sama pihaknya Amerika kalau terowongan cuci tunnel ini itu bakalan seperti ini gitu, bakalan panjang banget gitu kan ya. Setelah itu mereka juga melakukan banyak operation lainnya seperti membentuk pasukan-pasukan khusus yang mereka tempatkan atau mereka berikan job gitu untuk mencari dan juga ya menemukan para Vietcong inilah gitu. Tapi kebanyakan dari mereka yang melakukan pencarian ini setelah mereka menemukan, mereka tuh justru terperangkap karena banyak dari ujung tunnel itu ternyata buntu guys. Jadi mungkin mereka nggak bisa keluar lagi gitu kan ya. Dan semua operasinya itu kebanyakan tuh nggak berhasil guys, operasi dari US gitu kan ya. Dan pada Operation Cedarfall dengan jumlah orang yang lebih banyak daripada Operation Cream, mereka tuh mulai menemukan jejak seperti berkas-berkas markas USA yang berada di tunnel itu, dan juga berkas-berkas strategi militer yang mereka temukan gitu. Dan meskipun banyak bagian tunnel yang kena granat nih, ya kena granat dan sebagainya lah gitu, pada akhirnya Vietcong itu tetap berhasil guys, berhasil mengambil kontrol pada saat banyak pertempuran itu terjadi, yang menyebabkan gara-gara USA nggak bisa menghadang Vietcong secara efektif gitu kan ya, akhirnya Amerika Serikat ini biayanya itu membengkak gitu, dan akhirnya mereka itu menarik diri di 1973 guys. Nah untuk cuci tunnel sendiri nih, sekarang nih gue mau ceritain tentang kondisi terowongan cuci di zaman sekarang ini. Nah seperti yang gue bilang sebelumnya, cuci tunnel ini kan panjang banget, bukan panjang ya, luas banget kompleksnya. Ternyata kompleksnya itu
luasnya itu 121 kilometer guys. Jadi 121 kilometer. Nah, 121 kilometer ini itu merupakan luas dari kompleks Cuci ya. Nah, gue nggak tahu nih, kemungkinan besar ini kan termasuk juga dengan tempat-tempat lainnya ya, nggak cuman Cuci Tunnel aja. Jadi kan di sana itu ada bangunan lain yang merupakan bagian dari kompleks Cuci Tunnel gitu kan ya. Jadi ini ibaratnya areanya luas karena juga ada tambahan bangunan-bangunan lain gitu kan ya, yang menjadi bagian dari kompleks bersejarah ini gitu. Yang dimana kompleks ini sekarang dijaga atau dilestarikan oleh pemerintah Vietnam dan dijadikan juga taman memorial perang nih, di mana ada 2 tunnel area yang disebut Ben Dih dan Ben Duoc gitu. Semoga gue nggak salah ya guys. Dan turis itu boleh datang dan masuk ke tunnel-tunnel ini guys. Jadi tuh kalau kalian tuh mungkin emang boleh ya ke sana? Boleh guys, karena tempat itu udah dijadikan tempat para turis boleh berkunjung gitu. Mungkin kan mereka pingin tahu keadaan dulu itu gimana gitu kan ya. Jadi banyak turis luar negeri ya, dalam negeri juga mungkin ya, itu mereka datang ke sana gitu. Nah, untuk Ben Duoc sendiri itu berisi sistem tunnel yang asli nih guys, yang mana itu katanya itu lebih cocok untuk orang-orang yang suka petualangan. Mungkin Ben Duoc ini lebih kondisinya itu lebih ini ya, lebih ekstrim gitu, makanya nggak banyak yang kesana gitu kan ya. Dan areanya itu 5 kali lebih besar dari Ben Dih. Nah, Ben Dih inilah yang areanya itu paling sering didatangi para turis gitu, dimana sudah banyak renovasi untuk para turis-turis yang setiap tahunnya itu bertambah banyak gitu. Dan keduanya nih guys, Ben Duoc dan Ben Dih itu udah diberi penerangan nih guys. Jadi tuh kalian ngebayangin ya, coba kalian bayangkan gitu, pada zaman dulu itu mereka mungkin gak ada penerangan yang gimana gitu ya di dalam tunnel. Nah, pada saat sekarang pemerintahnya juga udah melestarikan, akhirnya mereka itu membuat sistem penerangan lah di dalam tunnel itu yang digunakan atau diperuntukkan untuk para turis sehingga lebih mudah nih ketika mereka berjalan di dalamnya gitu. Sementara di atas tunnel sendiri, di daratan nih, itu ada banyak bangunan-bangunan di mana tuh di dalamnya tuh banyak orang yang menjual souvenir, dan juga ada shooting area nih guys, shooting range area di mana para turis itu bisa ya istilahnya mereka itu menggunakan senjata gitu untuk melakukan apa sih namanya, penembakan di target-target gitu loh guys. Aduh, gue bingung nih ngambil katanya. Pokoknya itu tempat shooting area di mana para turis itu bisa berlatih menembak lah gitu ceritanya ya. Yang pastinya tuh tempat itu udah aman guys, karena kan udah banyak penjaganya lah sekarang gitu. Dan segini dulu cerita tentang Cuci Tunnel kali ini, dan gue sekarang menuju ke tradisi gue yang seperti biasa. Fun fact ya guys, fun fact. Nah, fakta yang gue mau kasih tahu ke kalian gitu. Yang pertama itu adalah sebuah tempat yang bernama Punji Steak Trap gitu, Punji Steak Trap. Nah, bagi kalian yang sekarang lagi googling nih, coba kalian googling Punji Steak Trap. Nah, Punji Steak Trap ini itu adalah sebuah tempat gitu ya, yang dibuat oleh para Vietcong, yang dimana itu tuh seperti pintu tunnel, tapi yang mereka ketika kita tuh nggak sengaja melangkah ke pintu yang lebar itu gitu, itu kita langsung masuk ke jebakan guys, dimana di bawah itu, di jebakan itu ada pisau-pisau ya, pokoknya benda-benda tajam
yang ya kalian bayangin sendiri, kalau nggak sengaja nih ya musuh ini lewat gitu ke arah situ, kan Vietcong kan pasti tahu posisinya. Nah ini kan musuh kan nggak tahu nih. Kalau musuh nggak sengaja gitu melangkah, ya kalian bayangin aja, kakinya, pahanya mungkin kena duluan gitu, dan kena tusuk kan sama benda-benda tajam itu. Jadinya ya secara nggak langsung para Vietcong ini berusaha untuk mengurangi musuh-musuhnya dari Punji Stake Trap ini gitu loh guys. Jadi kalian bisa ngebayangin gitu ya betapa menyakitkannya nih kalau ada orang yang nggak sengaja tuh terperangkap gitu di dalam situ gitu kan ya. Nah kemudian yang kedua, seperti yang gue bilang di awal, tunnel ini pertama kali kan dibuat di tahun 1948, yang dimana sebenarnya pada saat itu dibagi menjadi 2 bagian nih guys, yaitu Tan Pu Trung dan Puoc Vin An ya. Yang awalnya keduanya itu dipakai untuk menyimpan dokumen, bersembunyi, dan menyimpan senjata aja nih guys. Tapi lambat laun dibuat untuk ya hal-hal yang seperti gue bicarakan tadi, tempat tinggal dan sebagainya. Nah, fakta yang ketiga nih, makanan yang dimakan oleh para Vietcong dan juga orang-orang pada saat perang pada masa itu kentang, ubi guys gitu. Jadi benar-benar makanan yang sangat sederhana yang mereka itu bisa temukan di hutan lah gitu. Ya kalian bayangin aja, keluar dari tunnel aja mungkin bahayanya itu resikonya tingkat tinggi. Jadi kan gak bisa milih-milih makanan guys gitu. Yang penting ada aja gitu kan yang bikin perut itu kenyang, ya udah gitu kan ya. Karena kan mereka punya hal yang lebih penting gitu kan, dibandingkan mungkin makanan-makanan yang enak gitu kan ya. Ya masaknya juga kan jadinya kan gak terlalu yang heboh gitu kan ya, atau lama gitu kan ya, kalau makannya hanya kentang dan ubi gitu kan ya. Nah kemudian fakta yang berikutnya, nah seperti yang gue bilang kan kompleks ini akhirnya dijadikan tempat untuk para turis datang nih, dimana setiap kali masuk ke tunnel itu tuh harus ada guide guys. Ya iyalah ya, nanti para turis yang pada nggak bisa keluar kan nanti jadi masalah gitu kan ya. Nah jadi semuanya itu yang mau ikut tour di terowongan itu memerlukan guide. Dan juga selain terowongan cuci tunnel ini, itu di kompleks ini itu tuh banyak aktivitas lain guys ternyata, seperti hiking, kanu, dan juga camping dan sebagainya lah, masih banyak lagi gitu. Dan dimana tiket masuk ke cuci tunnel ini dan kompleks itu per orangnya itu 20.000 Vietnam dong. Dan juga untuk area khusus resurrection area itu 40.000 Vietnam dong. Nah, di mana semua staf yang berpakaian di sana gitu. Maksudnya staf yang bekerja di sana itu berpakaian ala militer untuk para pria, dan staf perempuannya itu memakai Vietnam garment nih. Jadi itu kalau kalian yang punya kesempatan dan rezeki untuk berkunjung ke negara Vietnam dan datang ke cuci tunnel, kalian bakal ngelihat para stafnya itu berbeda gitu. Mereka itu memiliki pakaian yang khusus untuk selama mereka bekerja di sana gitu kan ya. Nah, fakta berikutnya, 8 tahun pertempuran Amerika Serikat dan juga North Vietnam serta Vietcong ini akhirnya berakhir di tanggal 29 Maret 1973, di mana tanggal tersebut merupakan penarikan terakhir US military di daerah Vietnam ya guys. Nah, jadi itu ya perang yang gue mau stop di sini dulu ya. Ini perang yang sering banget disebut-sebut di film Amerika dan juga acara-acara di Amerika ya guys. Karena Vietnam War ini benar-benar banyak meninggalkan PTSD gitu loh, kayak trauma gitu sama para tentara Amerika yang mereka itu pulang ke Amerika ya mungkin nggak dalam keadaan sempurna gitu kan ya. Jadi tuh traumanya itu gimana ya guys,
perang itu benar-benar meninggalkan trauma ya guys. Jadi jangan kalian pikir mereka tuh karena mereka itu laki-laki dewasa yang badannya itu besar, tangguh gitu. Tapi sebenarnya mereka itu juga ya emosionalnya itu ada gitu. Jadi tuh trauma tuh tetap ada guys gitu. Jadi jangan kalian sepelekan masalah trauma ini, karena itu benar-benar mengganggu gitu loh. Mengganggu kehidupan mereka post war. Jadi setelah mereka perang itu tuh mereka tuh kehidupan di masyarakat itu sebenarnya merasa terganggu gitu loh. Masalah apa yang mereka hadapi di perang itu tuh terbawa gitu ke kehidupan sipil gitu ya. Dan fakta terakhir nih guys, jadi kalau kalian yang nggak tahu nih, Vietnam itu dulunya itu tuh 2 bagian guys, utara dan selatan. Dimana pada saat perang Vietnam itu terjadi, itu selatan itu didukung sama USA nih, sementara utara itu berdiri sendiri lah gitu. Dan karena itulah perang Vietnam itu terjadi gitu kan ya. Oke, sampai sini dulu cerita tentang terowongan Cu Chi di Vietnam. Dan semua yang gue sharing ke kalian hari ini itu gue dapatkan dari Wikipedia dan berbagai berita ya guys di internet gitu. Dan semoga setelah kalian mendengarkan cerita tentang Tunnel of Cu Chi ini, kalian bisa ya mengambil hikmah juga lah ya. Semoga kita tuh gak ada lagi perang-perang gitu. Semoga perang yang terjadi sekarang itu cepat selesai dan jangan ada korban lah ya. Karena tuh pada akhirnya masyarakat sipil yang benar-benar merasakan penderitaan dari perang itu gitu. Semoga selalu ada perdamaian di dunia ini dan jangan ada lagi masalah antar wilayah, antar benua dan antar negara. Semoga kita hidup dalam kedamaian ya guys. Dan sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Bye bye. Ciao.